Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Pada video kali ini kami akan membahas doktrin Bani Ba'alwi yang mengatakan bahwa Hadramaut adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata Hadramaut bukan bagian dari Yaman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebohongan memiliki tanggal kadaluarsa, tetapi kebenaran tidak pernah berakhir. O.J. Otorpa. Klaim sesat atas Hadramaut, kaum habaib atau klan Ba'alwi imigran Yaman di dalam meneguhkan klaim sesatnya sebagai keturunan Nabi selalu memproduksi kemuliaan tentang negeri asal leluhur mereka, yaitu Yaman, dengan mengklaim sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini yang diakui sebagai datuknya dan konon hijrah ke Hadramaut dari Irak. Di sini seolah Hadramaut yang kini menjadi bagian dari salah satu provinsi di negara Yaman adalah negeri yang termulia di dunia dan melebihi negeri manapun, dan salah satu kotanya yaitu Tarim sebagai tempat mayoritas habaib bercokol adalah sebagai kota yang penuh keberkahan. Berikut ini daftar kemuliaan Tarim dan Hadramaut versi klan Ba'alwi. Yang pertama, tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik dari Tarim setelah Al-Masajid As-Salasah, Makkah, Madinah, dan Al-Aqsa. Demikian kata Habib Abdullah Al-Haddad. Yang kedua, begitu banyak orang soleh sehingga dijuluki kota seribu wali. Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Syegab berkata kepada putra beliau, Syekh Umar Al-Muhdur, sungguh telah dimakamkan di Zambal. Nama pemakaman di Tarim 10.000 waliullah dan 80 diantaranya mencapai tingkat kutub. Jumlah ini sekitar 600 tahun lalu, sebelum wafatnya pendiri marga Ba'alwi macam As-Syegab, Alaidrus, Al-Muhdur, Al-Haddad, dan lain sebagainya. Dengan klaim ini, sekarang jumlah aulia di Zambal sudah mencapai ratusan ribu. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abud berkata, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus jika nama Tarim disebutkan di hadapannya. Beliau berkata, sungguh berbahagia penduduknya. Kelak di hari kiamat, Abu Bakar As-Siddiq akan memegang semua penduduk Tarim dalam genggamannya dan membawa mereka ke dalam surga. Yang keempat, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga berkata, seandainya engkau mengeluarkan seluruh hartamu untuk mengunjungi kota Tarim, maka apa yang telah engkau dapatkan akan lebih banyak dari apa yang telah engkau keluarkan. Yang kelima, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, jalan di kota Tarim disebut sebagai guru karena jika kalian berjalan di jalanan Tarim, kalian akan menemukan banyak orang yang akan menunjukkan kebaikan atau majelis ilmu atau bahkan menasehatimu ketika kita ada kekurangan. Sehingga jalanan kota Tarim bagaikan seorang guru yang memberi petunjuk pada kebaikan. Yang keenam, Habib Umar bin Alwi Al-Kaf Sibaweh Tarim berkata, doa di kota Tarim mustajab walaupun di dalam kamar mandinya. Yang ketujuh, Syekh Abdurrahman As-Syegab, pendiri marga As-Syegab Ba'alwi berkata, setetes ilmu di Tarim lebih baik daripada lautan ilmu di luar Tarim. Yang kedelapan, Habib Ahmad Al-Atos, jalanan Tarim adalah guru daripada orang yang tidak memiliki guru. Yang kesembilan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata,
andai ia menyebut seorang syekh dari Maghribi mengetahui hakikat mereka, tokoh-tokoh Hadramaut yang hidup di zaman itu, pastilah mereka itu lebih agung dari malaikat. Sedangkan malaikat itu maksum berdasarkan nas Al-Quran. Dan masih banyak lagi narasi-narasi mengagungkan Hadramaut dan kota Tarib yang demikian luar biasa dan bombastis. Tentunya sebagai orang berakal kita bisa melihat bagaimana Hadramaut sejak dahulu hingga kini kondisinya. Apakah layak dianggap sebagai salah satu pusat peradaban Islam dari segala sisi? Lalu bagaimana dengan kota-kota di Irak dan Iran, tempat berkumpulnya mayoritas marga Al-Husaini? Bagaimana pula dengan kota gudangnya para wali dari banyak mursyid thariqah di Fes, Maroko, dan kota-kota lainnya yang membentang dari Mesir hingga Maghribi, yang banyak dihuni marga Al-Hasani. Ini belum termasuk Syam, Palestina, Syria, dan Yordania. Masa semua kota-kota tersebut kalah kualitasnya oleh sebuah klan ranting kecil dari keturunan Ubaidillah yang mengaku salah satu dari putra Sayyid Ahmad bin Isa? Anehnya, mereka kok dulu berbondong-bondong hijrah ke Nusantara bila Hadramaut sehebat itu kualitasnya. Yang lebih aneh lagi, kok mereka tidak pulang kampung saja ke negeri asalnya yang katanya penuh keberkahan tersebut. Hanya orang berakal sehat yang akan bisa mencermati segala kejanggalan ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.